Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Des? Sehat? Alhamdulillah sehat Wiis. Ya, bahagia ya hari ini ya. Alhamdulillah sangat bahagia, Iya. luar biasa. Alhamdulillah. Di sini ya Pak, maaf ya untuk mungkin proses supervisi hari ini atau coaching hari ini secara daring ya Pak ya. Karena memang keterbatasan waktu sama keterbatasan tempat nggih. Secara daring nggak apa-apa ya Pak Des ya. Siap, tidak apa-apa Bu. Oke, berarti nggak ada masalah, jaringannya lancar ya Pak kalau di sana nggih? Alhamdulillah lancar Bu. Nanti kalau listriknya mati baru yang tidak lancar. Oh gitu ya, saya doakan tidak mati. Di sini ya Pak ya, nanti ini Pak Destriawan sebagai coach ya, dan juga nanti ada Pak Mustahib ya Pak yang jadi coach hari ini. Benar ya? Iya. Ini saya bertindak sebagai supervisor. Di sini sebelum Pak Des melakukan proses coaching ya kan, nanti ada hal yang perlu kita diskusikan dulu Pak, kayak gitu ya. Saya diskusikan dulu yang pertama yaitu mengenai nanti selama Pak Des proses coaching ya kan, nanti saya akan menilai dan mengamati Pak Des kayak gitu nggih. Bersedia ya Pak Des ya? Bersedia Bu. Iya, nanti juga di sini juga nanti ada hal-hal yang saya perlu amati dan saya nilai itu nanti yang pertama tentang mendengarkan aktif ya kan, terus pertanyaan berbobot dan memberdayakan koci kayak gitu. Terus juga nanti apakah Pak Des nanti saya lihat juga apakah selama proses coaching nanti ya kan apakah sesuai dengan alur tirta apa tidak kayak gitu Pak. Dan juga menggunakan rasa yang kemarin memang sudah kita mendapatkan materi itu ya Pak ya. Terus juga nanti apakah nanti selama coaching itu bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Nanti saya amati ya Pak ya selama proses itu. Terus juga nanti nggih Pak, sebelum melakukan observasi ada hal-hal yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu kayak gitu. Yang pertama, saya ingin menanyakan nanti pada selama coaching itu kompetensi mana yang ingin Pak Des kembangkan kayak gitu, di kompetensi yang mana? Nah, untuk nanti kegiatan coaching Kak pada kesempatan nanti itu yang ingin saya kembangkan itu di kompetensi yang pertanyaan berbobot Ibu sama yang mendengarkan aktif seperti itu. Ya nanti kalau saya itu masih kurang, kalau menurut saya itu masih kurang di pertanyaan berbobot, jadi menggali pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam untuk bisa dijawab coaching dengan baik sehingga alur tirtanya itu sangat muncul seperti itu Bu. Oh gitu. Seperti itu. Ya. Itu yang ingin saya tingkatkan. Oh gitu yang perlu ditingkatkan. Tadi sudah menanyakan tentang pertanyaan berbobot kayak gitu ya Pak yang mau ditingkatkan ya. Ya tadi sudah. Ya, kalau yang saya ingin tanya lagi ya Pak ya, nanti bagian yang lebih spesifik yang mana ya Pak ya, yang dari pertanyaan berbobot yang nanti yang perlu jenengan yang perlu Pak Des mau kembangkan itu nanti yang ingin diobservasi itu yang bagian mana Kak gitu dari pertanyaan itu Kak gitu.
Ya, ini nanti ya yang mungkin Ibu Iis bisa mengerti saya itu bagian yang membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga atau yang sangat tajam itu yang bisa menggali informasi yang baik terhadap Koci sehingga Koci itu bisa bercerita dan sesuai dengan alur ceritanya itu sesuai atau tidak. Jadi pertanyaan berbobot yang setidaknya itu mewakili step by step dari alur ceritanya seperti itu Bu, Oke. dalam kegiatan coaching kali ini. Oke, sangat bagus sekali ya Pak. Nanti saya observasi ya Pak ya, kayak gitu. Terus Yes, siap, siap, siap. indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi, indikator ketercapaiannya nanti yang seperti apa Pak, kayak gitu. Kalau selama nanti observasi kayak gitu. Menurut saya ya kalau indikator ketercapaian ya nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian ya bisa apa ya? Bisa menggali informasi dengan baik terhadap apa? Coach, kemudian bisa membuat coach merasa nyaman sehingga coach bisa bercerita seperti itu. Kemudian saya bisa menggali informasi dari identifikasi masalah, kemudian dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya bagaimana sampai tantangannya nanti bagaimana seperti itu. Jadi ini nanti tercapainya itu dari algoritmanya itu dijawab semua seperti itu. Oh, oke, sangat bagus sekali ya Pak ya untuk apa Ya, indikator siap, siap. ketercapaiannya. Ini semoga nanti indikator ketercapaiannya yang dan juga yang perlu dikembangkan nanti semoga bisa berhasil ya Pak ya, semoga bisa lancar ya Pak ya. Amin, amin. Ya, Siap. oke, tidak perlu apa ya waktu yang sangat panjang kayak gitu ya Pak. Mungkin bisa dimulai kayak gitu, kita menggunakan waktu yang efisien ya Pak ya, kayak gitu. Oke, Siap, Bu Iis. silakan Pak, silakan melakukan proses coaching, semoga berjalan dengan lancar. Oke, monggo. Siap, Oke, Bu Iis. Monggo Pak Mustahik. Oke deh. Oke, Udah kelihatan ya? sudah Pak. Ya. Oke. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak Desriawan. Oke, alhamdulillah. Tadi mohon maaf tadi tidak saya jawab WA-nya. Alhamdulillah tadi sudah bisa koordinasi untuk hari ini jam ini kita bisa mengadakan coaching Pak G. Ya Pak, Gitu. terima kasih. Ya. Nah, Bapak tadi permasalahannya yang Bapak sampaikan pada saya melalui WA itu tentang bagaimana keterampilan berpikir kritis siswa itu masih Masih rendah Pak. ya, Iya. jadi berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis Pak G. Iya, iya. Oke. Iya Pak. Ini Pak, ya, saya ya permasalahan yang ada di pembelajaran saya Pak. Jadi kalau berdasar ini menurut keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa zaman sekarang, zaman 21 itu kan salah satunya critical thinking, dulu nanti dia kreatif dan sebagainya. Tapi saya menilainya itu masih Pak, murid-murid saya itu masih hanya bertanya itu susahnya minta ampun ya gitu ya. Oh gitu. Kalau disuruh nanya itu pada diam terus kemudian kalau diskusi ya misal ada yang presentasi itu malah ojo-ojoan ini pada bilang nanti tanya ojo susah-susah malah kayak gitu. Malah ngajak-ngajak gitu ya Pak ya. Oke. Jadi Bapak untuk kegiatan coaching kali ini berarti kita itu ingin capai dalam pembicaraan itu tadi apa Bapak? Ya pengen meningkatkan itu Pak, kemampuan critical thinking. Kalau disederhanakan ya kemampuan itulah keterampilan anak-anak bertanya yang baik itu Pak. Bertanya yang baik itu ya. Berarti merujuk ke kemampuan bertanya Pak G. Iya. Nah, oke Bapak. Nah Bapak. Iya Bapak. Untuk kita mengetahui mengidentifikasi masalah, maka kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Nah di sini menurut Bapak itu penilaian dari Bapak
dari skala 1 sampai 10 itu tadi, kemampuan siswa bertanya atau kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah Bapak itu berapa, Bapak? Eh, berapa ya Pak? Kalau sama nilainya masih rendah Pak. Ya berarti keterampilan anaknya Kita termasuk berapa, hanya Pak? ini ya. Nah nanti makanya minta apa namanya ya semoga ada pencerahan Pak Oh gitu ya. di ini. Berarti masih rendah. Kira-kira Kira-kira rendah berapa? ya mungkin 6 mungkin Pak ya. 6. Oke. Iya. Oke. Siap, Bapak. Nah, oke Bapak. Jadi tadi penilaian dari skala 1 sampai 10 itu ada 6, gitu Bapak nggih. Nah, kemudian Bapak, nah dari permasalahan tadi tentang keterampilan berpikir kritis atau nah di situ untuk mencerahkan atau bisa mencari solusinya, nah dari situ menurut Bapak sendiri, menurut Pak Mustahib itu kekuatan Bapak itu di dalam menumbuhkan keterampilan berpikir kritis atau keterampilan bertanya pada siswa itu bagaimana, Pak? Kekuatan ya Pak. Iya. Kalau apa namanya kekuatannya sih ya sebenarnya sudah apa ya mencoba untuk memfasilitasi anak-anak untuk ya diantaranya apa pembelajaran berdiferensiasi atau berkolaborasi dengan kelompok-kelompok itu harapannya ya ada komunikasi tapi Iya. setelah apa proses diskusi itu kemudian dipresentasikan nah mereka itu belum ini Pak belum ada tidak tahu ini kesadaran atau apa jadi pertanyaan-pertanyaannya itu apa ya kurang berbobot kurang menunjukkan apa namanya berpikir kritisnya mereka jadi pertanyaan ya sekitar misalnya apa yang itu sebenarnya sudah ada di textbook di dalam buku gitu ya ya kalau akhirnya kan mereka nyari-nyari di buku kemudian ada gitu tapi mereka masih belum bertanya tentang misalnya menghubungkan dengan keseharian mereka apa yang ditemui masalah-masalah nah Siap, itu yang siap, masih Bapak. Ya. Oke. Ya. belum Ya. Yang dari Bapak yang Pak Mustahib sampaikan tadi, jadi saya garis bawahi ya, untuk kekuatan Pak Mustahib ketika menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan bertanya itu, Bapak sudah bisa itu memberikan fasilitasi di dalam pembelajaran itu dalam bentuk pembelajaran diferensiasi, ya kan, dari konten, produk sama proses, kemudian memberi ruang lah, sudah memberikan ruang untuk kolaborasi dengan kelompok, jadi sudah ada diskusi kelompok biar nanti siswanya sudah bisa bertanya, bisa memberikan ruang untuk bertanya. Nah itu Bapak yang saya bawahi. Kemudian Bapak, nah di sini dari ini tadi, apakah ada kemungkinan atau peluang itu untuk bisa menumbuhkan apa keterampilan berpikir kritis atau keterampilan bertanya pada siswa Bapak? Itu ada enggak kemungkinan atau peluangnya seperti itu untuk menumbuhkan atau meningkatkan Bapak? Apa ya Pak? Mungkin ini ya Pak, apa namanya anak-anak itu belum memiliki pemahaman yang baik terhadap manfaatnya ketika mereka terbiasa berpikir kritis gitu ya. Jadi kan kalau disampaikan itu keterampilan yang harus mereka miliki dan itu harus dibiasakan. Nah mungkin kemungkinannya untuk biar mereka mau berpikir kritis, kalau saya ininya membayangkan apa mereka harus ini ya Pak dipahamkan dulu kenapa mereka harus apa namanya berlatih untuk ya bertanya dengan baik dan kemudian bertanya yang lebih dalam begitu bertanya menghubungkan dengan konteks keseharian mereka begitu. Nah mungkin itu Pak perlu dipahamkan dulu kenapa mereka harus berlatih karena kalau tidak paham ya mungkin itu tadi sudah difasilitasi tapi kok tidak bisa gitu ya siap Pak. Jadi masih ada peluang bisa menumbuhkan keterampilan berpikir kritis atau keterampilan bertanya pada siswa Pak G,
Jadi dengan cara tadi Pak Musdaya bilang itu ya bisa melakukan berlatih, bertanya dengan siapa lah seperti itu ya Pak. Gitu Iya, iya. ya. Nah, kemudian Bapak untuk jadi tadi, nah menurut Bapak di sini Ya. solusi atau tadi kan baru kemungkinan Bapak ya, jadi dari kemungkinan atau peluangnya bisa merubah itu dari berlatih itu untuk spesifiknya lagi untuk solusinya untuk yang bisa diterapkan untuk meningkatkan keterampilan bertanya saat atau keterampilan berpikir kritis pada siswa itu bagaimana Bapak? Solusi yang Solusinya. Pak Mustahib bisa hadirkan seperti itu. Oke, oke, oke. Tadi kan sudah bisa berlatih, nah itu mungkin spesifiknya bagaimana? Oke. Mungkin berlatih dengan siapa, seperti itu. Iya, iya. Mungkin ya tadi di awal ya perlu disampaikan Ya, manfaat-manfaatnya gitu ya Pak. Terus kemudian mungkin saya perlu ini ya Pak, memberikan apa namanya penilaian khusus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh siswa itu. Jadi mungkin saya menilainya tidak hanya apa jawaban mereka tepat atau tidaknya begitu ya, tapi apa pertanyaan mereka kemudian saya nilai kemudian apa yang mungkin saya jelaskan dulu pertanyaan yang baik yang apa berbobot yang kritis itu seperti apa, kemudian saya sampaikan ke mereka bahwa nanti kalau yang nanya saya akan nilai begitu ya, siapapun yang nanya termasuk yang menjawab, sehingga mereka punya ya mungkin awal-awalnya dipaksa, tapi dari dipaksa itu ya dia punya apa ya minimal semangat untuk inilah mengkreasikan mencari pertanyaan yang baik gitu ya, baik karena itu. oleh gurunya mungkin Iya. itu diantaranya ya. Iya, ya, siap Bapak, siap. Jadi tadi bisa ini Bapak solusinya itu bisa apa memberikan apa melatih atau memberikan atau menjelaskan dulu pertanyaan bagaimana pertanyaan berbuat seperti itu dan nanti siswa itu bisa mengolah pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu berbobot seperti itu Bapak ya. Nah, Iya, Pak. jadi untuk solusinya tadi itu bisa dikembangkan untuk rencana aksinya Bapak. Itu menurut Bapak bagaimana untuk rencana aksinya dalam meningkatkan keterampilan bertanya pada siswa Iya, Bapak? iya, iya. Mungkin Jadi ini langkah-langkahnya apa mungkin dari tadi itu menjelaskan, jadi mungkin langkah-langkahnya dalam meningkatkan itu bagaimana Bapak? kalau saya ini ya Pak, bayangkan kan tadi apa namanya anak-anak diberi penilaian di pertanyaan itu, tapi kalau mereka apa ya istilahnya pas pembelajaran belum punya persiapan apa-apa, ya kayaknya agak susah Pak. Nah perlu ini kayaknya ya, artinya ada penugasan awal sebelum pembelajaran itu mereka minimalnya sudah membaca gitu ya. Jadi mungkin dari situ perlu dilakukan apa ya, eh, mungkin kayak bentuk rutinitas atau apa, artinya yang kemudian kita bisa lihat bahwasanya anak-anak itu sudah membaca gitu Pak. Nah, Oh gitu. oke dari situ nanti baru ya kita sampaikan apa si anak-anak ini bahwa kalau nanti ada pertanyaan ketika pas proses pembelajaran itu dinilai. Nah, kalau rencananya di proses pembelajaran selanjutnya Pak mungkin ya nanti saya terapkan itu. Nah, ini kan baru tes nih Pak ya. Oh iya, siapa Bapak? Liburan. Ya nanti semester besok Pak ya akan ini saya terapkan untuk mulai apa namanya ya memberikan penugasan ke siswa-siswa untuk membaca terlebih dahulu gitu ya. Oh gitu, siapa Bapak? Iya, iya. Oke, terus kemudian diberikan apa informasi untuk penilaian pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan di proses pembelajaran itu. Oke, siap Bapak. Jadi rencana aksinya itu intinya itu tadi bisa intinya akan dilakukan itu ketika nanti di semester 2 Bapak nggih. Yeah, Seperti itu dengan cara yang pertama itu tadi
diberitahu dulu sehingga nanti ketika bertanya diberi penilaian seperti itu, kemudian ada penugasan di awal tentang membuat sebuah pertanyaan dan membaca terlebih dahulu sehingga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran seperti itu Bapak nggih. Iya Pak. Kelihatannya bayangan saya begitu Pak Deh. Ya, bayangannya sudah luar biasa Bapak. Nah, dari untuk itu udah untuk mencapai tujuan itu atau untuk mencapai rencana aksi itu, Ya. apakah ada yang dibutuhkan Bapak untuk sekiranya dukungan dari apa mungkin seperti itu Bapak? Yang saya perlukan itu berarti ini Pak ya. Atau Saya Bapak berarti, mau bekerja sendiri seperti itu? oh iya iya. Iya. Apa perlu ini dukungan dari teman-teman guru biologi yang lain mungkin Pak ya. Di samping mungkin saya coba nanti nyari-nyari apa sumber yang bisa saya sediakan untuk murid-murid sebelum pembelajaran itu jadi referensi mereka. Ya sumbernya coba nanti saya cari-cari apa YouTube, kemudian mungkin e-book kalau ya biar bisa diakses, termasuk nanti coba saya ini ya sharing-sharing ke teman rekan sejawat khususnya yang guru biologi apa namanya ya kalau misal ada apa media pembelajaran atau sumber belajar yang bagus nanti kita bisa pakai untuk ini. Sudah Bapak. Ya, bagus Bu. Nah, untuk menurut Bapak ini untuk tadi rencana aksinya itu akan tercapai tadi keterampilan berpikir atau keterampilan bertanyanya itu jangka waktunya untuk tercapai itu berapa Pak? Berapa waktunya Pak? Untuk jangka jadi kan nanti kan di semester 2 ya itu rencana aksinya akan dilakukan. Nah, itu jangka waktunya itu kira-kira itu berapa lama Pak untuk bisa tercapai keterampilan atau ini bisa menumbuhkan keterampilan bertanya siswanya seperti itu Pak? Kalau apa misal saya reng-reng nih ya Pak, misal 1 bulan itu ada kalau seminggu sekali pertemuan berarti kan ada 4 kali. Yang pertemuan ya mungkin pertama, kedua mungkin perlu memfokuskan ini penyadaran dulu ya Pak ya. Nah setelah itu baru mungkin nanti proses apa ya berikutnya yaitu pemberian tugas harus mereka baca sendiri itu perlu waktu 2 sampai 3 minggu ya katakanlah 1 bulan itu baru penugasan. Nah kemudian untuk proses selanjutnya yang membiasakan mereka untuk berlatih itu ya 1 sampai 2 bulan mungkin Pak ya. Ya 3 bulanan lah Pak ya ininya. Oke, berarti nanti saya review kemampuan siap. Jadi kan ini kan baru rencana aksi Bapak nggih. Jadi kira-kira itu untuk targetnya itu kan akan tercapai untuk menemukan keterampilan berpikir atau bertanya tadi itu kira-kira akan tercapai dalam waktu 2 sampai 3 bulan Pak nggih. Seperti itu. Oke, siap Bapak. Nah, kemudian untuk ini Bapak. Nah, jadi untuk Bapak untuk menunjukkan apa komitmen Bapak pada aksi nyata yang Bapak lakukan tadi. Jadi tadi kan sudah ada rencana aksinya lah. Itu komitmen Bapak untuk melakukan rencana aksi nyata ini itu bagaimana Bapak? Komitmennya saya akan ini Pak mulai untuk apa mengumpulkan sumber-sumber belajar mulai dari ini menyampaikan atau sharing ke teman-teman ya ini waktu dekat ini lah Pak ya ini kan baru tes nanti biasanya pas apa waktu istirahat bisa kumpul bareng teman-teman kan mejanya itu jajaran ini nanti yang ngobrol-ngobrol tentang itu kalau dia beliau punya sumber belajar yang bagus nanti bisa saya pinjam atau saya minta kalau bentuk file gitu ya untuk itu yang paling dekat ini
Terus kemudian ya saya coba ngoleksi sumber-sumber belajar dari internet Pak. Nanti saya kumpulkan yang bagus begitu ya, biar nanti pas di semester 2 pas pelaksanaannya mau diterapkan sudah ready gitu untuk diterapkan ke depannya. Oke, Jadi mencari sumber-sumber referensi tentang bagaimana meningkatkan keterampilan bertanya Bapak nggih. ya termasuk Seperti itu juga Pak. Iya. Sehingga nanti bisa menumbuhkan keterampilan bertanya siswa itu yang tadi rencana Pak Mustahil tadi dalam waktu 3 sampai 3 bulan itu bisa meningkatkan, artinya dari skala tadi itu 6 ya. itu bisa berubah menjadi 9 atau minimal 8 dulu gitu. Iya. Siapa? Nah, kemudian Bapak, di sini untuk tadi kan Bapak sudah menganukan komitmen Bapak dalam rencana aksi nyata ini atau rencana aksi tadi, itu tadi mencari sumber referensi, kemudian minta kolaborasi dengan rekan sejawat atau guru satu rumpun atau satu mapel tadi nggih Pak nggih. Nah, itu untuk menjaga komitmen itu ya kan, itu siapa yang membantu Bapak Mustahil itu menjaga komitmen untuk melakukan rencana aksi ini biar nanti ketika di jalan itu tidak goyah seperti itu Bapak. Gitu ya. Siapa ya? Saya minta ini nanti dipantau ya Pak Wawan ya. Oh siap Bapak, saya pantau nanti. Ya kan saya rencanakan ya maksimal 3 bulan itu, mungkin nanti mohon bantuannya untuk diingatkan progresnya. Pak gimana ininya sudah sampai apa begitu ya Pak. Iya ya Pak, siap. Mohon bantuannya Pak Wawan. Terus kemudian yang berikutnya ya teman-teman ini ya sejawat yang sama-sama guru-guru biologi, nanti saya sampaikan saya punya rencana ini, program ini, mohon diingatkan nanti progresnya gitu Pak. Ya, siap Bapak. Ya, saya ada komitmen untuk menjalankan ini Pak Wawan. Iya Bapak. Nah, jadi Bapak, untuk menjaga komitmen ini itu yang Bapak kaitkan atau Bapak untuk kolaborasi itu dengan saya sendiri sebagai profesor, kemudian rekan sejawat, kemudian dengan guru satu MGMP lokal Pak G. Seperti itu. Dan nanti agar bisa tercapai apa tadi keinginan Bapak tentang keterampilan bertanyanya seperti itu Bapak. Nah, iya Pak. Oke Bapak. Nah, menurut Bapak di sini rencana tindak lanjut setelah coaching ini itu bagaimana Bapak? Rencana tindak lanjutnya setelah coaching ini? Rencananya ya itu tadi Pak, ngeliat tadi yang ya waktu dekat itu yang tadi ngumpulkan apa ya sumber untuk yang nanti diberikan ke anak-anak untuk memberikan kesadaran betapa pentingnya untuk punya keterampilan berpikir kritis itu. Iya. Itu yang pertama. Terus kemudian mengumpulkan lagi sumber-sumber belajar yang terkait dengan mata pelajaran biologi untuk diberikan nanti di penugasan itu Pak siswanya agar punya referensi sebelum dimulai pelajarannya gitu. Jadi punya persiapan. Kalau kosongan kan mereka enggak tahu harus ngapain, kalau suruh nanya apa gitu ya. Kalau ada gambaran kan tahu. Dan mungkin sumbernya itu saya coba cari-cari yang ya kontekstual, termasuk ini yang unik-unik atau aneh gitu ya, biar ngajari mereka untuk ya bertanya lebih lanjut. Dan tadi ya yang berikutnya tadi saya menghubungi atau kolaborasi dengan teman-teman FGMP biologi di sekolah Pak Wawan. Oke, siap Bapak. Luar biasa. Jadi rencana dari ini nanti itu diterapkan lagi gitu Pak. Kemudian dengan rekan sejawat itu menghubungi lagi, kemudian mencari referensinya seperti itu. Jadi jangan lupa Bapak tetap dilaksanakan seperti itu. Gitu Pak.
Oke Dan nanti Bapak, baik. Ini ya sudah bagus. Jadi tadi untuk Pak Mustahib untuk apanya tadi. Nah, oke Bapak. Sebelumnya ini ya, Bapak, saya masih ada satu. Lah, ketika sudah melaksanakan rencana aksi tadi sudah ada yang menjaga pengumuman, kemudian pada rencana tindak lanjut. Nah, menurut Bapak sendiri itu untuk melaksanakan rencana aksinya itu tadi itu hambatannya atau tantangannya itu apa? Hambatannya dan tantangannya Bapak. tantangannya Ya, eh, Bapak. apa ya Pak? Ya, ini mungkin ya apa kalau dikatakan nggak longgar cuma kita ada tugas untuk yang ngoreksi apa hasil asesmen anak-anak ini Pak, nanti termasuk rakan itu. Oh Terus ya, kemudian yang berikutnya nanti pas waktu pelaksanaan, bayangkan ini kalau ada anak-anak yang meskipun kita berikan tugas tapi tidak dilaksanakan ya Pak, misalnya suruh baca tapi tidak baca lah, itu oh gitu. permasalahan berikutnya. Nah itu nanti ya inilah saya coba nyari-nyari solusi lagi apa yang kira-kira biar efektif begitu ya. Oke, siap Bapak. Oke. Iya, iya, siap Bapak. Terima kasih. Oke Bapak, mohon maaf Bapak, ini ada kendala teknis Ya, di sekolah saya itu masih ada apa suara jam seperti itu. Untuk ini soalnya masih ada tes Bapak. iya. Sama-sama Oke Pak. Bapak. Nah, ini sudah selesai. Jadi Bapak tadi untuk identifikasi masalahnya tentang keterampilan berpikir atau kurangnya keterampilan bertanya pada siswa, kemudian solusinya tadi sudah ada, yaitu memberikan di awal itu tentang penilaiannya, jika bertanya itu dapat nilai, kemudian gitu Bapak nggih. Ya Pak Ded. Kemudian di apanya tadi Di, diminta untuk untuk belajar terlebih belajar dahulu, membaca ya, terlebih dahulu materinya di rumah, kemudian juga berkolaborasi dengan ya, teman-teman. rekan sejawat sama Ya, MGMP lokal, bagaimana sih menumbuhkan rasa ingin bertanya pada siswa tersebut. Oke Bapak. ya Pak Ded. Oke, terima kasih Bapak. Nah di sini Bapak, nah sebelum saya akhiri kegiatan coaching pada kesempatan kali ini Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan coaching ini? Cukup lega Pak ya. Oh enggak hanya cukup lega ini Pak ini. Iya, Apa namanya sudah punya ya inilah gambaran-gambaran untuk nanti yang saya harus lakukan agar ya murid-murid itu nanti ya punya keterampilan meskipun apa ya kalau enggak di apa tidak dianggap ini sebagai masalah ya mungkin jalan biasa tapi kan anak-anak perlu iya Bapak. keterampilan ini gitu ya. Nah Ya, itu ya semoga sangat penting Bapak ya keterampilan itu Bapak. semoga Iya, ya dari pemikiran saya ini meskipun apa mungkin berat bagi mereka tapi ini penting buat mereka yang harus saya berikan ke mereka. iya Begitu siap Pak. Bapak. Oke. Oke, mungkin itu Pak. Iya siap Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas kehadirannya, sudah Oke Pak Devin, terima ya kasih menepati apa sudah mengikuti kegiatan coaching pada kali ini. Mohon maaf saya jika terima mengganggu kasih ini kegiatan sudah dari Pak Mustahib, meski kita daring tapi tetap ya. kita bisa melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak. Oke, saya terima kasih Pak Dea sudah Sama-sama Pak, membantu sehingga sama-sama sudah ada mengisi gambaran gitu Pak solusi. G. Oke, Ya siap. ada pahala buat Jangan lupa bahagia Bapak ya. ya siap. Saya Eri Selalu Bapak. bahagia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi ketemu wabarakatuh. kembali dan saya tunggu hasil progresnya Bapak ya. Siap Pak. Gitu. Siap. Dengan Ya, Pak Des. Sudah Siap, Bu. selesai ya Iya. untuk coachingnya tadi ya kan. Saya sudah juga Iya, apa ya iya Ibu Iis. melihat proses coaching tadi dari awal sampai akhir ya. Banyak apa ya, saya sangat terpukau tadi ya, sangat bagus sekali ya kan. Tetapi sebelum saya menyampaikan
beberapa penilaian saya ya kan. Terlebih dahulu saya ingin diskusi dengan Pak Des terlebih dahulu gitu ya. Siap, Bu. Oke, ya. Di sini tadi kan Pak Des sudah melaluinya dengan sangat baik kalau menurut saya nggih. Bagaimana menurut Pak Des tuh bagaimana performa dari coaching tadi? Apakah kompetensi yang tadi yang ingin dicapai tadi menurut Pak Des itu performanya bagaimana, sudah memenuhi apa tidak kayak gitu? Oke, siap Bu Iis. Terima kasih Bu Iis. Nah, untuk performanya tentang kompetensi yang tadi saya ingin kembangkan itu tentang pertanyaan berbobot ya Pak Bu Iis ya. Iya. Itu sudah, kalau menurut saya ya tadi sudah bagus, sudah baik. Ya, tadi ada kendalanya satu, ada pertanyaan yang satu yang kelewat tadi di akhir tadi itu teringatnya itu tentang hambatan tadi. Jadi ada kelewatannya, jadi harusnya di tengah tadi Bu. Seperti itu Bu. Jadi sudah baik sehingga tadi si coachnya itu bisa menceritakan hal-hal yang tentang tentang keterampilan berpikir kritis atau keterampilan bertanya pada siswa itu, Ibu. Oh, Itu Bu. oh iya. Tadi sudah merasa baik ya Pak ya, sudah mungkin sesuai dengan alurnya gitu. Terus satu lagi ya Pak ya, saya mau tanya lagi. Apa yang membuat Bapak bisa menilai demikian Kak gitu? Kok bisa menilai sangat baik Kak gitu? Ya, karena saya tadi menilainya itu runtut tadi Ibu, jadi saya itu mengikuti alur cerita, jadi saya tadi sedikit mengingat jadi bagaimana atau kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai sehingga alur ceritanya tadi yang dari tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi sama yang terakhir tadi tantangan dan tanggung jawab itu bisa tercapai dengan baik. Jadi coachingnya tadi bisa menjawab dengan baik seperti itu Bu. Jadi menurut saya berjalan dengan baik ya karena tadi coaching bisa merasa nyaman untuk bercerita sama bisa memberikan solusi sendiri apa yang menjadi permasalahannya seperti itu Bu. Oke, ya sangat bagus ya Pak ya jawabannya ya kan. Tadi saya sudah mendengarkan jawaban dari Pak Des. Sekarang ini saya akan menyampaikan ya Pak ya beberapa penilaian yang saya dapat selama saya tadi observasi melihat proses coaching tadi ya Pak ya. Kalau menurut saya, saya sebagai supervisor ya Pak ya, di sini coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kalau menurut saya gitu, tadi tujuannya sudah ada. Terus identifikasi masalah tadi tentang berpikir kritis ya Pak ya, itu tadi sudah digali dengan sangat bagus kayak gitu. Terus tadi menanyakan rencana, ya kan rencananya juga tadi sudah terlihat di di proses coaching tadi. Terus di akhir juga tadi ada tanggung jawab. Tadi kan Pak Des menanyakan komitmen, siapa yang terlibat kayak gitu. Ya, itu sudah sesuai dengan alur tirta. Terus juga tadi memang iya benar Pak Des juga tadi menyadari ya Pak ya tadi ada hambatan yang seharusnya harus di tengah, tetapi tadi di akhir kayak gitu. Tapi kalau menurut saya itu nggak masalah karena memang sudah sudah masuk semua kayak gitu. Jadi daripada nggak ada kayak gitu, tapi tadi sudah bagus. Mungkin selanjutnya nanti bisa lebih diurutkan lagi kayak gitu ya Pak ya. Terus siap Bu. Juga tadi ya kan tambah lagi tadi selama Pak Des menjadi coach tadi sudah menggunakan kata kunci ya kan, sudah menggunakan kata kunci tadi kan si coach itu kan tentang berpikir kritis tadi ya Pak ya, itu kata kuncinya tadi Pak Des juga sudah menggunakan kata kunci itu dengan baik. Terus juga membantu coach tadi terlihat ya, membantu coach dalam mencari solusi tadi sudah terlihat juga bahwa di akhir tadi si coach sudah bisa menentukan rencana aksi yang selanjutnya Pak gitu. Tadi sudah terlihat juga. Terus juga Pak Des juga tadi selama coaching juga hadir penuh
ya presence kayak gitu ya dia. Jadi hadir penuh di dalam selama coaching itu, tidak terlihat mungkin kurang fokus kayak gitu, tidak, tapi terlihat semuanya sudah berjalan dengan lancar kayak gitu Pak. Itu penilaian Oke, saya siap. selama observasi tadi ya Pak ya. Itu seperti Oh iya, itu. Bu. Terus ini saya ingin menanyakan lagi ya Pak ya, dari tadi Pak Des sudah tahu apa ya hal-hal yang mungkin apa ya kekurangannya tadi kayak gitu ya. Terus kompetensi apa yang perlu dikembangkan lagi kayak gitu untuk proses coaching selanjutnya kayak gitu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi pada kegiatan coaching selanjutnya Ibu, itu ya ketiga-tiganya kalau bisa, itu dia kesadaran penuh, mendengarkan aktif, sama pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Jadi biar nanti ketika melakukan kegiatan coaching itu bisa melakukan kegiatan coaching yang baik sesuai dengan alur Tirta, sehingga nanti kegiatan coaching itu bisa nyaman, bisa menghadirkan solusi seperti itu Bu. Gitu. Jadi harapan saya tadi yang ingin saya tingkatkan atau kembangkan itu ketiga kompetensi yang tadi yang di awal tadi itu hanya satu kompetensi yang saya ingin kembangkan tadi, alhamdulillah sudah. Kalau yang untuk coaching selanjutnya itu tiga-tiganya biar nanti bisa intinya kompetensi yang tiga-tiganya itu bisa baik, sehingga ketika saya melakukan coaching selanjutnya itu bisa lebih baik lagi, karena saya ingin juga melakukan coaching untuk di kemudian hari Bu, jadi bisa menjadi coach yang baik seperti itu. Oke ya, semoga bisa tercapai ya Pak apa yang diinginkan ya Pak ya. Amin. Siap, Dan siap, juga Bu. tadi kan jenengan atau Pak Des tadi sudah apa ya harus bisa menjaga komitmen kayak gitu. Bukan si coachingnya Siap, saja yang bisa siap. menjaga komitmen, tapi coachnya juga bisa menjaga komitmen kayak gitu ya Pak ya. Siap, Bu. Semoga Ya, selanjutnya siap. coachingnya bisa berjalan dengan lancar, tiga kompetensi Amin, bisa amin. tercapai kayak gitu ya Pak ya. Itu Siap. kayak gitu. Terus juga mungkin ini terakhir ya Pak ya, mungkin nanti kita bisa melakukan supervisi tidak secara daring ya Pak ya. Mungkin kan memang hari ini kita terpaksa secara daring, mungkin bisa kita Iya, lanjutkan apa ya proses coaching yang selanjutnya itu secara luring kayak gitu, bisa bertemu secara luring. langsung kan lebih enak kayak gitu ya Pak ya. Amin, amin, amin. Ya, Iya, ini waktunya memang sudah mau sholat Jumat ya Pak ya. Mungkin Pak siap. Des mau apa ya persiapan untuk sholat Jumat ya gitu. Saya akhiri. Terima kasih atas waktunya ya Pak Des ya. Ya Bu, siap, siap. Terima kasih Bu, Supervisor Bu Iya, Iis. ketemu Terima lagi kasih. selanjutnya ya Pak ya. Mungkin Siap, secara luring Bu. kayak gitu ya. Terima kasih. Siap, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bu Iya, Iis. siap.